Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan bertemu pendiri daripada channel YouTube Roda Viral. Oke. Selamat pagi, Bung. Pagi. Ya. Gimana kabarnya Bung Ali Jumpa? Biasa-biasa, sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Oke. Bung Alim. Ya. Saya ingin bertanya. Ya. Bagaimana pendapat Bung Alim tentang masalah Rocky Gerung mengkritik pemerintah? Nah, jadi kalau menurut Bung Alim sendiri, tuh, apakah kita bisa boleh mengkritik ataukah kita hanya terdiam saja? Terima kasih atas pertanyaan Anda tentang kritikan Bung Rocky terhadap Presiden Jokowi. Kalau di Indonesia ini kan ada konstitusi memberikan hak kepada rakyat, yaitu merdeka berbicara, artinya bebas mengemukakan pendapat. Ya, ya. Cuman kita harus tahu dulu, bebas mengemukakan pendapat tetapi tidak bebas memaksakan pendapat. Ya. Itu penting dulu kita garis bawahi. Jadi tentang masalah kritikan Rocky Gerung, jadi kalau bagi saya Bung Rocky itu memang orangnya pintar. Jadi kritikan ini perlu adalah kritikan untuk membangun, artinya adu argumen, tetapi bukan sentimen. Jadi tentang masalah pasal yang dijatuhkan kepada Rocky, yaitu pasal pencemaran nama baik, kan begitu? Ya. Ada pernah kita dengar kalau seperti yang dilakukan oleh Rocky beberapa hari ini, yaitu tentang kritikannya itu kan istilahnya delik aduan, hukum perdata. Jadi kalau misalnya saya lah atau Anda, yang saya hujat, apabila delik aduan itu yaitu Anda, bukan Anda yang melapor, berarti ini tidak boleh untuk diambil tindakan, karena yang korban Anda. Kalau Anda happy-happy saja, ketika bagi saya tidak merasa saya itu dihina, tidak merasa saya itu difitnah, ketika orang menghujat kita, kita diam saja, akhirnya orang itu dengan sendirinya dia akan kalah. Bukan orang yang menghujat itu akan menang, dia akan kalah sendiri. Jadi ketika saya melihat di media massa, seorang Jokowi, seorang tokoh yang paling genegarawan, ketika dikonfirmasi oleh wartawan, apa kata Bapak Jokowi, itu hal kecil. Saya kerja saja, udah. Ketika ada orang lain yang melapor begini begitu, datang Bung Rocky meminta maaf. Artinya Bung Rocky itu pun orang yang baik juga. Karena orang yang merasa salah mau meminta maaf, berarti dia nggak ego. Karena Pak Jokowi menganggap itu sebagai hal kecil, Bung Rocky mau minta maaf, artinya orang ini kan orang yang berbesar hati. Tapi kenapa bisa yang di luar itu tadi melapor ini, melapor itu, ada apa sebenarnya? Sekarang kita harus ingat suatu pesan petua-petua zaman dulu. Apa katanya? Dalam hidup ini, agar negara, rumah tangga dalam masyarakat, bila terjadi sesuatu perkara yang perkara itu menjadi sentimen besar, tolong untuk diperkecilkan. Dan bila perkara sentimen itu kecil, tolong untuk dihilangkan. Dan bila terjadi sesuatu perkara yang perkara itu bisa mengeruhkan, tolong untuk dijernihkan. Dan apabila
terjadi sesuatu perkara yang perkara itu bisa memahitkan, tolong untuk dimaniskan. Dalam hal ini, kalau memang ini perkara ini terus dibawa ke ranah hukum, datanglah orang pergi unjuk rasa yang melapor. Tentu Rocky Gerung nanti ada juga pendukungnya, unjuk rasa lagi. Akhirnya akan jadi ribut. Ya. Nah, makanya apabila hal ini telah memaafkan, stop. Apa salahnya kalau di bulan Agustus ini kita saling damai? Janganlah kita isi bulan kemerdekaan ini dengan unjuk rasa, dengan lapor-melapor. Tapi yang sebenarnya bulan ini kita harus duduk merenungi bagaimanalah kemerdekaan ini dulu direbut oleh perintis-perintis kita yang terdahulu. Kita syukuri, kita memanjatkan doa, bagaimana Indonesia ke depan harus damai. Makanya bila undang-undang telah mengatakan bahwasanya perkara itu delik aduan, dan Pak Jokowi pun sudah mengatakan bahawa itu adalah hal kecil, saya kerja saja, artinya tidak menuntut. Jadi untuk apa yang tidak perih itu meronta-ronta? Bak kata peribahasa Aceh katakan, kabrat yang kemalon dengan yang menggulam. Namun dari itu, mengkritik itu memang boleh, tapi jangan sampai mulutmu menjadi harimau bagimu. Karena bila mulutmu menjadi harimaumu, maka dia akan menerkammu. Dan sebaliknya pula, jangan asal kritikan dijadikan harimau. Harus menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah, karena teguran itu menjadikan kita untuk introspeksi diri. Jadi kita ambillah momen 17 Agustus ini sebagai momen yang damai, aman dan tentram, saling maaf-maafkan. Semoga Indonesia ke depan tumbuh dalam keadaan damai dan sejahtera. Demikian kalau pendapat dari Roda Peral. Baik, terima kasih Bung Alim. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Roda.